Ethereum sejak awal itu diciptakan dengan tujuan untuk membebaskan kita dari sistem yang lama yang kita sebut sebagai sistem sentralistik, penuh dengan monopoli ataupun kontrol. Akan tetapi sekarang ini justru Ethereum ini dimiliki oleh mereka yang dulunya menginginkan Ethereum ini jatuh. Dan sekarang ini mereka malah borongkan seperti BlackRock, JP Morgan, dan banyak institusi lain yang besar-besar ini. Mereka menumpuk Ethereum ini secara diam-diam ataupun secara terbuka karena ada data on-chain yang bisa kita analisis. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah Ethereum ini masih menjadi milik publik atau dia terdesentralisasi, ataukah sekarang ini sudah menjadi milik dari elit dunia? Let's dive in, my friend. Ada data yang saya dapatkan dan ini sangat serius untuk kita bahas, teman-teman, berkaitan dengan kripto yang sekarang ini tampaknya diborong habis-habisan oleh institusi ataupun bank sekarang ini. Berikut fakta ataupun data yang ingin saya ungkapkan kepada kalian berkaitan dengan Ethereum di sini. Karena para institusi tidak hanya hold Bitcoin sekarang ini, tetapi mereka di sini mulai menambahkan Ethereum ke dalam balance sheets mereka. Adapun alasan mereka di sini sangat logis, karena beberapa waktu yang lalu kita pernah berbicara mengenai BlackRock yang akan melakukan tokenisasi terhadap banyak sekali jenis ataupun instrumen aset. Sekarang ini ada Balaji Srinivasan di sini mengatakan bahwa semua properti ini akan menjadi kriptografi, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari tesisnya Balaji di sini, tidak peduli kamu dari fraksi politik yang mana, tetapi semua orang setuju dengan fakta tentang siapa yang punya BTC dan berapa jumlah dari si BTC-nya. Jadi kalau si Bitcoin ini kayak emasnya, emas digitalnya, dalam hal ini Ethereum ini adalah teknologi yang berperan aktif di dalam dunia-dunia kriptografi yang akan datang ini, seperti visinya Balaji. Oleh karena itu, menurut dia di sini ya, semua properti ini akan menjadi kriptografi, yang mana akan meminimalisir fungsi dari pihak ketiga seperti bank dalam hal ini. Jadi orang mau jual beli aset lintas negara segala macam, itu bisa melakukan transaksinya melalui kriptografi, teman-teman. Itu yang dibayangkan di sini. Dan itulah kenapa saya merasa bahwa Ethereum ini memang sengaja diborong duluan oleh para elit di sini, karena mereka tetap menginginkan kontrol, teman-teman. Dia ingin tetap menguasai seperti itu. Dan teman-teman, inilah data yang saya katakan kepada kalian mengenai distributional equality in Ethereum, on-chain analysis of Ether supply distribution and supply dynamics di sini, teman-teman. Ini merupakan artikel yang menarik sekali, dan kali ini saya ingin meringkas kepada kalian tentang si Ethereum ini ya. Kurang lebih isinya itu adalah tentang banyak orang yang memang mengira Ethereum ini milik dari semua orang. Tetapi kenyataannya mengenai data yang ditunjukkan dari artikel ini, bahwa hanya 0,3% wallet ini menguasai total 95% dari Ethereum. Lebih parah lagi ini, meskipun jutaan orang punya wallet, sebagian besar dari mereka cuma punya ETH dalam bentuk receh. Kayaknya saya ini termasuk ini plankton, dan kebanyakan itu wallet raksasa itu berada di staking pool, kemudian exchange besar seperti Binance, kemudian ada protokol seperti Lido ataupun Coinbase. Jadi meskipun Ethereum ini tampaknya desentralisasi menurut jurnalis ini ya, tetapi distribusinya itu tampak terpusat ya, mirip dengan ekonomi di dunia nyata. Akan tetapi teman-teman, ada fakta yang menarik yang tidak boleh kita sepelekan begitu saja berkaitan dengan si Ethereum di sini, bahwa Ethereum setelah dia beralih menuju ke proof of stakes dengan upgrade mereka di Shanghai 2023, tren staking ini justru membuat distribusi Ethereum ini mulai membaik, teman-teman. Investor kecil ini mulai bisa ikut staking lewat platform seperti Lido, yang artinya meskipun masih kecil, wallet-wallet ini mulai punya suara, walaupun belum cukup besar. Akan tetapi dengan banyaknya orang-orang ini mulai masuk ke Ethereum, itu akan mulai berpengaruh sehingga tampak menuju ke arah desentralisasi tersebut. Akan tetapi dalam hal ini juga kita tidak boleh lupa ya, entitas yang seperti Lido ini juga menguasai sepertiga dari total staking, teman-teman. Pertanyaannya sekarang yang menarik adalah, apakah
Ethereum ini masih merupakan milik publik atau dia umum lah digunakan oleh siapa saja? Coba jawab di kolom komentar karena saya ingin tahu pendapat kalian. Masih data tentang Ethereum, kali ini saya ingin menampilkan kepada kalian tentang 10 perusahaan besar di sini atau holders besar yang memegang Ethereum per 2025. Yang dalam hal ini kita bisa melihat ada beberapa entitas seperti Grayscale, Upbit, Robinhood, PaceBridge, Coinbase Prime. Oke, jadi kita lihat di sini dari daftarnya itu jumlah yang mereka miliki ya. Kita mulai dari yang pertama di sini ada Beacon Deposit Contract ini 64 juta Ethereum. Kemudian ada Coinbase peringkat 2 dengan 4,9 juta Ethereum, Binance 4,2, Bitfinex 3,2, Rev Ether itu 2,6, Coinbase Prime 1,81, BaseBridge, Robinhood, Upbit, dan yang paling kecil tadi itu adalah si Grayscale ini dengan 1,2 juta Ethereum. Jika di sini kita bicara tentang holdingsnya atau siapa yang hold banyak, sekarang ini kalau kita lihat ya teman-teman, untuk public company yang holdingnya itu besar juga nih. Jadi kita bisa lihat ini untuk entry dan current value-nya, jadi harga masuk dan harga sekarangnya. Itulah kenapa di bulan Juli 2025 ini banyak sekali ya institusi ini mulai menampakkan diri dalam hal memborong Ethereum. Yang paling besar di sini adalah Sharplink Gaming. Yang merah ini adalah entry mereka dan mereka dalam posisi profit sekarang ini. Jadi pada umumnya ini sedang dalam posisi profit mereka ini teman-teman. Kecuali Coinbase ya karena ini exchange. Ada Bit Digital, BTCS, GameSquare. Jadi ada banyak sekali sebenarnya yang tercatat ya sebagai perusahaan-perusahaan, tapi ini yang besar-besarnya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada beberapa bank di sini yang dirangkum oleh Amanda ETH. Major banks building on Ethereum, guys. Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank, State Street, UBS, teman-teman. Ini adalah daftar bank yang sekarang ini building di Ethereum, teman-teman. Saya lanjutkan lagi di sini ke bagian yang menariknya. Ini adalah bagian yang menarik. Teman-teman, ini adalah chart dari si Bitcoin 1 bulan, time frame yang panjang. Dan ini menggunakan Heikin AC Candlestick, teman-teman. Dari Johnny Wu di sini. Untuk pergerakan di sini, kita bisa lihat tenggelamnya si Ethereum ini semenjak akhir 2021, sempat dia bangkit di 2022, lalu dia terjadi penurunan sampai ke 2025 ini. Di momen-momen dia turun harganya ini teman-teman ya, dari 2022 sampai ke 2025 ini, momen ini orang-orang mengatakan ini scam. Ini adalah koin yang turun aja kerjanya, ini koin yang mati teman-teman. Saya harap kalian ingat bagaimana kasus XRP juga dianggap koin mati, dia turun, dibilang scam, dia mulai melawan nih si Ethereum-nya teman-teman. Dan akhirnya kita bisa melihat di sini mulai ada perlawanan. Dan ini ketemu dengan support teman-teman. Apabila kita lihat di sini ada support di tahun 2020 dan sampai 22 bars ke depan ini. Seperti apa pergerakan dari si Ethereum ini? Saya ekspektasi di sini dia mengulang pergerakan yang pernah terjadi di tahun 2020, 2021 sampai ke awal 2022, di mana Ethereum ini performanya itu sangat menarik, teman-teman. Dan kenapa saya membahas Ethereum ini juga karena saya yakin ya bahwa ini sebagai mothers of all alts ya, ibu dari semua altcoins, itu bisa membawa perubahan yang signifikan bagi koin-koin kecil yang ada di dalam ekosistemnya dia ataupun di luar ekosistemnya dia. Itulah efek dari bull run biasanya terjadi. Dan harap diingat teman-teman ya, sekalipun saya berkata seperti ini, this is not financial advice guys. Dan apabila kalian menyukai konten Black Cuan, jangan lupa untuk menyempatkan untuk like video ini dan subscribe ke channel ini. Teman-teman, kita lanjutkan di sini. Kita bicara tentang data lainnya di sini mengenai Ethereum spot ETF totalnya ya, total net inflow-nya dia di sini. Jadi semenjak dia ada ini, inflow-nya itu tidak terlalu besar teman-teman. Akan tetapi dalam beberapa minggu belakangan ini,
yang tebal ini, yang di warna kuning ini adalah inflow dari si Ethereum. Dan kita ekspektasikan ke 4K, dan ini kita tunggu sampai dia bikin candle baru di atas 4K nanti. Itu baru konfirmasi dan kencang sekali. Dan semoga benar ya, banyak analis yang menyatakan ke 10K bahkan ke 15.000 harga si Ethereum ini. Apabila kita membandingkan atau menyandingkan dengan spot ETF-nya si Ethereum tersebut. Teman-teman, sekarang kita berbicara dari Trump nih, dari versinya Trump. Trump Back Venture World Liberty Finance ya. Di sini mereka sudah membeli 1 juta US dollar untuk si Ethereum dengan harga rata-rata itu 3.895 dolar per satu Ethereum. Menurut saya dia tidak ingin ketinggalan juga nih si World Liberty Finance di sini, dan masih tentang yang borong-borong Ethereum ya. Ada 9 wallet di sini, 9 wallet yang kategorinya pause ya di sini teman-teman. Itu juga borong Ethereum sejak tanggal 9 Juli. Ada apa dengan 9 Juli ini? Sebenarnya bukan 9 Julinya, yang kita pertanyakan itu adalah seperti apa Agustusnya, seperti apa bulan-bulan berikutnya sampai ke akhir tahun 2025 ini. Kok mulai borong-borong ini orang-orang gitu kan? Nah, inilah sinyal yang dikatakan sebagai bullish trend untuk si Ethereum-nya, teman-teman. Dan kalau kita mau tambah lagi informasinya, data yang menariknya di sini adalah Presiden and CEO dari PayPal, teman-teman, sudah kasih di sini deskripsi dirinya di X ya, di sini paypal.acce.eth, teman-teman, .eth. Ini udah mulai nih teman-teman ya. Orang-orang ini sudah mulai menunjukkan dirinya. Jadi kemarin-kemarin itu mungkin mereka borong-borongnya itu diam-diam. Dan sekarang ini udah mulai menunjukkan dirinya. Which is, ini adalah pertanda yang bullish untuk si Ethereum. Dan memang momennya untuk Ethereum ini udah tiba kayaknya ini teman-teman ya. Ini ada Joseph Lubin atau Joe Lubin yang merupakan co-founder ya dari si Ethereum ini bersama Vitalik Buterin juga. Dia di sini ketika diwawancarai oleh Bloomberg di sini, dia katakan bahwa memang sekarang ini momen untuk si Ethereum. Ethereum future is now. Teman-teman, kalau kita kaitkan dengan pergerakan yang tadi kita bicarakan ya, untuk si Ethereum tadi yang borong-borong ETH ya, dengan bulan Juli ini mereka borong-borong. Menutup video kita kali ini, teman-teman, saya ingin memperlihatkan mengenai pergerakan dari bulan ke bulan ya, month over month di sini untuk monthly returns dari si Ethereum. Setelah halving, biasanya ini tahun setelah halving, biasanya Ethereum di bulan Agustus itu hijau, teman-teman. Ini kita bisa lihat di 2017 hijau di bulan Agustus ya, teman-teman. Kemudian di tahun 2021 juga hijau. Jadi halvingnya itu di 2016. Kemudian halving berikutnya di 2020, kemudian sekarang ini halvingnya di 2024. Dan tahun setelah halving bulan Agustus itu returns-nya ini, kalau 2021 itu 35%, 2017 92% guys. Ini besar sekali. Dan apakah ini akan send Ethereum ke 10K, teman-teman? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menuliskan altcoins mana saja yang kalian bawa ke dalam bull runs ketika Ethereum ini tembus 4K, 5K, bahkan ke 10K nantinya. Jangan lupa tulis di kolom komentar, teman-teman. Oke, dan sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.